Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah budidaya pakan alami. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri atas nama Muhammad Awal Syawal. Saya atas nama Mansua. Saya atas nama Andi Hussein Hafsil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cacing sutra atau Tubifex sp. Pengertian cacing sutra atau Tubifex sp. Cacing sutra adalah organisme yang hidup di perairan berlumpur yang banyak mengandung bahan organik. Cacing sutra membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang. Kurangnya asupan nutrisi akan berpengaruh pada nilai kandungan nutrisi cacing sutra. Cacing sutra atau Tubifex sp mengandung kandungan yang sangat dibutuhkan sebagai pakan alami dalam kegiatan unit pembenihan, terutama pada fase awal larva, karena memiliki kandungan nutrisi protein sebesar 75% dan lemak sebesar 13% yang baik untuk pertumbuhan ikan dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva. Dan dapat dilihat gambarnya di samping. Selanjutnya, klasifikasi cacing sutra atau Tubifex sp. Menurut Gusserina 2008, klasifikasi cacing sutra ialah sebagai berikut: Filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotaxida, famili Tubivicidae, genus Tubifex, dan spesies Tubifex sp. Reproduksi cacing sutra atau Tubifex sp. Cacing sutra termasuk organisme yang bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda, yaitu kelamin jantan dan betina menyatu dalam satu tubuh, tetapi diperlukan sperma dari cacing lain dalam proses pertumbuhan sel telur. Cacing sutra betina mengeluarkan telur yang telah matang dan telur tersebut akan dibuahi oleh cacing lainnya. Menurut Supeni et al. 1994 dalam Johari 2012, reproduksi cacing sutra yang termasuk famili Tubicidae terjadi secara seksual antara dua individu seperti halnya pada cacing tanah. Menurut Benak 1978 dalam Everianti 2004. Kelebihan cacing sutra Tubifex sp. Yang pertama, nutrisi yang baik. Kedua, mudah dicerna. Ketiga, meningkatkan kecerahan warna ikan. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ikan. Kelima, mudah ditemukan. Adapun kekurangan cacing sutra Tubifex sp, yaitu cacing sutra dapat mengandung parasit atau bakteri yang dapat membahayakan kesehatan benih ikan yang memakannya. Teknik budidaya media kultur cacing sutra Tubifex sp. Kultur Tubifex sp dimulai dari mempersiapkan bibit yang dapat diperoleh dari alam. Bibit cacing sutra dibersihkan dengan cara menaruh bibit tersebut dalam wadah atau kolam kecil dengan aliran air terus-menerus selama kurang lebih 2-3 hari. Selanjutnya, melakukan persiapan media kultur, yaitu dengan mengeringkan limbah organik, di mana limbah organik yang digunakannya diantara kotoran ayam, bekatul, dan bungkil kelapa. Limbah organik tersebut difermentasi dengan bakteri probiotik, Lactobacillus sp dan Saccharomyces cerevisiae, dan molase menggunakan perbandingan 1:1 selama 1 minggu. Setelah itu, siap digunakan sebagai media kultur cacing sutra. Untuk pengisian airnya sendiri tidaklah sembarangan. Demi kelangsungan tumbuh kembang cacing, perlu memperhatikan kualitas air yang akan dipakai di kolam. Selanjutnya, adapun parameter airnya meliputi suhu pada kisaran 24-27 derajat Celcius dan pH air 6-7. Dengan begitu, cacing bisa berkembang dengan baik di kolam. Lalu dilakukan aklimatisasi supaya cacing tidak stres begitu ditebar. Caranya adalah dengan meletakkan plastik bibit cacing di permukaan air. Dibiarkan beberapa saat supaya cacing bisa menyesuaikan diri dengan suhu kolam. Dalam pemeliharaan ini juga perlu memberi cacing sutra pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan seminggu setelah cacing ditebar. Selama seminggu itu, cacing tak perlu diberi makan karena sudah mendapat nutrisi dari media cacing dalam kolam. Setelah 1 minggu, cacing akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak sehingga perlu memberinya pakan. Adapun pakan yang disarankan adalah ampas tahu, sebab ampas tahu itu mengandung nutrisi berupa protein kasar dan karbohidrat yang baik untuk pertumbuhan cacing.
Panen cacing sutra dilakukan dengan menambah volume air sebanyak kurang lebih 1 cm di atas media kultur, lalu menutup wadah dan biarkan selama 6 jam. Setelah itu, cacing akan menggerombol ke atas dan dapat diambil menggunakan sisir halus. Cacing yang telah dipanen dapat diaplikasikan sebagai pakan alami larva ikan lele. Larva ikan lele yang digunakan berumur 3 hari dengan padat tebar 100 ekor per wadah dengan frekuensi pakan 5 kali sehari. Selama 14 hari masa pemeliharaan larva ikan lele menurut Herawati et al. 2017. Baik, itulah hasil dari persentase kami. Apabila yang ada kurang dimengerti mohon dipertanyakan karena di sini kami diskusi bukan ajang untuk saling menjatuhkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman yang telah menyempurnakan diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, pasti khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.